Yama, Sekte Surgawi. Chen Ping mengikuti Yan Nantian ke Sekte Surgawi Yanluo. Saat ini, Guan Jun dan yang lainnya masih berada di aula utama, gemetar ketakutan. Mereka semua berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Chen Ping, kalau tidak Yan Nantian tidak akan membiarkan mereka lolos. Tatapan para murid ke arah Guan Jun berubah dingin. Jika Guan Jun tidak meninggalkan Chen Ping, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Sekarang mereka semua menyalahkan Guan Jun, tetapi Anda harus tahu bahwa Yan Nantian adalah penegak hukum yang paling ketat, dan dia selalu menepati janjinya. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Kau tak perlu menatapku seperti itu. Aku bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Saat pemimpin sekte kembali, aku akan bilang bahwa aku yang membuat keputusan itu sendiri dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Karena tidak tahan dengan tatapan para murid itu, Guan Jun berbicara dengan wajah dingin. Apakah kamu layak mendapatkannya? Suara Yan Nantian terdengar saat ini. Guan Jun mendongak dan melihat Yan Nantian telah kembali, diikuti Chen Ping, namun Chen Ping dipenuhi luka, menandakan ia telah melalui pertempuran sengit. Master Sekte, aku. Guan Jun tidak tahu harus berkata apa. Untung saja Chen Ping baik-baik saja. Kalau tidak, bahkan jika aku membunuhmu, itu tidak akan menebus kerugian Sekte Surgawi Yamaku. Yan Nantian mencibir, cepat dan minta maaf pada Chen Ping. Tuan Chen, saya sangat menyesal. Guan Jun segera meminta maaf kepada Chen Ping. Saat ini, Guan Jun juga merasa sedikit menyesal. Seharusnya ia membawa Chen Ping bersamanya saat melarikan diri. Saat itu, namun, ia tidak menyangka Yan Nantian akan begitu peduli pada Chen Ping. Chen Ping hanya melirik Guan Jun, tanpa berkata apa-apa, tidak menyatakan maaf maupun menolak memaafkan. Chen Ping, aku juga punya tanggung jawab untuk ini. Kalau aku menjemputmu langsung, situasi ini tidak akan terjadi. Yan Nantian berkata sambil meminta maaf. Master Sekte Yan, Anda terlalu bok. Hanya saja musuh saya terlalu kuat, itulah sebabnya murid-murid Anda takut. Chen Ping tersenyum tipis. Semuanya ada di sini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan semuanya, kata Yan Nantian. Mendengar kata-kata Yan Nantian, Guan Jun dan murid-muridnya semua gemetar. Tuan Chen, kami sungguh minta maaf. Kami hanya mengikuti perintah kakak perempuan kami. Bukannya kami tidak ingin membantu Anda. Semua murid itu memohon kepada Chen Ping untuk mengkhianati Guan Jun. Wajah Guan Jun sangat pucat saat ini, dan matanya penuh permohonan saat dia menatap Chen Ping. Tuan Chen, ini semua keputusan saya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan tentu saja bukan ide pemimpin sekte. Jika Anda ingin menghukum seseorang, hukumlah saya. Betapapun Tuan Chen menghukum saya tidak akan mengeluh. Sekalipun Tuan Chen membutuhkan tubuh saya akan melakukannya dengan senang hati. Guan Jun tidak ingin mati, itulah sebabnya dia ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Dia berharap Chen Ping adalah seorang cabul yang mengincar tubuhnya, sehingga dia tidak perlu mati.
Chen Ping melirik Guan Jun. Meskipun dia suka bermain-main dengan wanita, dia tidak akan bermain-main dengan sembarang wanita. Ketika Guan Jun pergi bersama anak buahnya, Chen Ping memang sangat marah. Namun, sekarang Guan Jun sudah mampu dan menjadi wanita yang cukup kuat, Chen Ping tidak ingin melakukan apapun padanya. Jika Guan Jun berani menghindari tanggung jawab, Chen Ping tidak akan membiarkannya hidup. Baiklah, jangan takut. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu telah membuat pilihan yang tepat dalam menghadapi bahaya. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya denganmu, jadi kau tidak perlu mengambil risiko untukku. Chen Ping berkata dengan tenang. Yan Nantian tersenyum puas setelah mendengar kata-kata Chen Ping dan berkata, karena Chen Ping telah mengampuni kalian, kalian semua bisa bangun dan membawanya untuk memulihkan diri. Guan Jun dan yang lainnya bangkit, lalu seorang murid membawa Chen Ping untuk memulihkan diri. Tentu saja, semua sumber daya harus disediakan oleh Sekte Surgawi Yanluo. Setelah Chen Ping pergi, Yan Nantian menatap Guan Jun yang sedang menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan dingin, apa menurutmu aku bertindak terlalu jauh? Mempertaruhkan nasib seluruh Sekte Surgawi Yanluo demi sebuah janji. Guan Jun melirik Yan Nantian, lalu menggelengkan kepalanya, murid ini tidak berani. Itulah yang sebenarnya kau pikirkan. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau sudah bersamaku begitu lama, apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kata Yan Nantian. Guan Jun berhenti berbicara, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yan Nantian melakukan ini. Apa sebenarnya kemampuan Chen Ping yang membuat bahkan Sekte Surgawi Yama mempertaruhkan nyawa mereka untuknya? Hanya untuk tiket emas. Untuk janji yang dibuat bertahun-tahun lalu. Tuan Guan merasa skeptis. Apakah Anda sudah menyelidiki Chen Ping? Tanya Yan Nantian. Guan Jun menggelengkan kepalanya, tidak. Tahukah kau mengapa Chen Ping, seorang manusia abadi tingkat 3, bisa naik ke surga ke-9? Tahukah kau mengapa dia menyinggung kuil jalan jahat, namun dia masih hidup? Tahukah kau bagaimana seorang kultivator tingkat ketiga alam abadi bisa menaruh dendam terhadap sang pemakan jiwa? Serangkaian pertanyaan Yan Nantian mengejutkan Guan Jun, karena dia benar-benar tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa Chen Ping sendiri telah mengatakan bahwa dia mempunyai dendam terhadap orang-orang ini, tetapi Guan Jun benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Biar ku beritahu, Chen Ping ini baru berada di level ketiga alam abadi manusia, tapi dia mampu mengalahkan kultivator di puncak level ke-9 alam abadi manusia, bahkan dia bisa melawan 4 kultivator di puncak level ke-9 alam abadi manusia. Biarkan aku memberitahumu, Chen Ping tidak hanya menyinggung aula jalan jahat, tetapi dia bahkan membunuh para tetua aula jalan jahat, Raja Dharma, dan Yang Mulia Surgawi. Biarkan aku memberitahumu, ketika sang pemakan jiwa kembali ke surga ke-9, dia terluka parah, dan itu dilakukan oleh Chen Ping. Apa kau benar-benar berpikir Chen Ping hanyalah seorang kultivator biasa? Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa bisa mendapatkan gulungan emas dari Raja Iblis Awan Merah? Kata Yan Nantian. Guan Jun tertegun, ekspresinya menunjukkan keterkejutan total. Master Sekte,
apakah maksud Anda Chen Pireng memiliki kekuatan besar di belakangnya? Omong kosong. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa selamat dari kejaran balai jalan jahat sampai sekarang, dan bahkan menyebabkan balai jalan jahat kehilangan ahli tingkat tinggi seperti Raja Dharma dan Yang Mulia Surgawi? Yan Nantian tersenyum tipis. Dia menyelamatkan Chen Ping, bahkan mempertaruhkan nasib seluruh sekte surgawi Fama, justru karena ini, bukan demi gulungan emas atau sebuah janji. Master Sekte, seberapa kuatkah kekuatan di balik Chen Ping? Mungkinkah itu bahkan lebih kuat dari Aula Jalan Jahat? Guan Jun berkata tidak percaya. Aku tidak tahu seberapa kuatnya, tapi aku yakin itu lebih kuat dari Istana Jalan Jahat. Sekte Surgawi Yama kita semakin kehilangan pengaruh di 9 surga. Jika kita ingin Sekte Surgawi Yama kita kembali kuat, kita harus menemukan pendukung yang kuat. Pemimpin Sekte lama kita telah lama menghilang. Jika kita tidak dapat menemukan pendukung yang kuat, Sekte Surgawi Yama kita hanya akan semakin terpinggirkan dan akhirnya ditelan oleh sekte lain. Yan Nantian menatap tajam keluar jendela. Sekte Surgawi Yama dulunya sangat kuat di 9 surga, tetapi sekarang telah jatuh ke keadaan seperti itu. Aku mengerti. Guan Jun mengangguk. Baru sekarang dia menyadari betapa bodohnya dia, hampir menghancurkan seluruh rencana besar sekte itu. Sekarang setelah kamu mengerti, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kata Yan Nantian. Aku tahu, kata Guan Jun, lalu berbalik dan pergi. Dia langsung pergi ke kamar Chen Ping di mana dia sedang memulihkan diri. Pada saat ini, Chen Ping perlahan-lahan memulihkan tubuhnya dengan menggunakan sumber daya yang disediakan oleh Sekte Surgawi Yanluo. Chen Ping agak terkejut melihat Guan Jun tiba-tiba masuk. Nona Guan, apakah ada yang bisa saya bantu? Chen Ping bertanya. Guan Jun mengeluarkan tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Chen Ping. Tuan Chen, ini semua sumber daya yang telah saya kumpulkan. Anda bisa mengambilnya dan menggunakannya. Tidak perlu, pemimpin sekte Anda sudah mengirim orang untuk mengirimkan sumber daya. Chen Ping melambaikan tangannya. Tuan Chen, ini permintaan maaf saya yang tulus, mohon diterima, kata Guan Jun. Baiklah. Chen Ping menyimpan tas penyimpanan Guan Jun. Faktanya, sumber daya Guan Jun hanyalah setetes air di lautan bagi Chen Ping. Melihat Chen Ping telah menyimpan tas penyimpanannya, Guan Jun tidak pergi, tetapi dengan cepat melepas pakaiannya. Nona Guan, apa yang sedang Anda lakukan? Chen Ping menatap Guan Jun dengan mata terbelalak dan bertanya. Tuan Chen, saya tahu Anda terluka parah. Jika seseorang berlatih bersama Anda, itu bisa membantu Anda pulih lebih cepat. Setelah Guan Jun selesai berbicara, dia duduk di sebelah Chen Ping. Chen Ping mendesah pelan. Agar pulih secepat mungkin, lah hanya bisa melakukan apa yang ia sukai. Sementara itu, di aula utama Sekte Surgawi Yama, Yan Nantian ingin beristirahat sejenak, tetapi seorang murid masuk dengan cepat. Master Sekte, pemimpin aliansi iblis duniawi telah tiba, murid itu melaporkan. Mengapa dia ada di sini? Yan Nantian mengerutkan kening. Dia tidak percaya aliansi iblis duniawi berani menimbulkan masalah di rumahnya. Sekalipun kau memberi banyak keberanian pada Atlivins Alliance, mereka tidak akan berani. Berapa banyak dari mereka yang datang? Tanya Yan Nantian. Hanya pemimpin aliansi iblis duniawi yang datang sendirian. Kata murid itu.
Mendengar hanya ada satu orang, Yan Nantian menjadi semakin bingung, tetapi tetap melambaikan tangannya, biarkan dia masuk. Murid itu mengundurkan diri dan segera memimpin pemimpin aliansi iblis duniawi masuk. Pemimpin aliansi Liu, mengapa kau datang ke sekte surgawi Yamaku hari ini? Apakah kau ingin meminta penjelasan dari tetua agungmu? Yan Nantian bertanya kepada pemimpin aliansi iblis duniawi dengan wajah dingin. Pemimpin sekte Yan, kau salah paham. Tetua agung kami tidak menghormatimu. Kau hanya menghancurkan tubuh fisiknya, yang sudah merupakan rahmat yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku meminta penjelasan? Pemimpin aliansi Liu tersenyum sedikit. Yan Nantian terkejut, tetapi melihat bahwa pemimpin aliansi Liu tidak bercanda, sikap Yan Nantian melunak secara signifikan. Pemimpin aliansi Liu, silakan duduk, kata Yan Nantian. Terima kasih. Pemimpin aliansi Liu duduk perlahan, berperilaku seperti wanita dari keluarga terkemuka. Pemimpin aliansi Liu, apa yang membawamu ke sekte surgawi Yan Luo hari ini? Tanya Yan Nantian. Pemimpin sekte Yan, saya ingin bertemu Tuan Muda Chen hari ini dan meminta maaf kepadanya juga, kata pemimpin aliansi Liu. Meminta maaf. Yan Nantian tercengang. Mengapa aliansi iblis duniawi tiba-tiba meminta maaf ketika mereka mengirim ahli elit untuk menangkap Chen Ping? Tetua Agung Aliansi Iblis Murni kita membawa beberapa ahli tanpa izin dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Muda Chen. Saya sangat malu ketika mengetahuinya, jadi saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf. Pemimpin aliansi Liu berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat Yan Nantian semakin bingung, menatap pemimpin aliansi Liu dengan bingung dan bertanya. Bukankah kau diperintahkan oleh pemakan jiwa untuk menangkap Chen Ping? Saya rasa ada banyak kesalahpahaman di sini. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Chen ada di kediaman Anda. Saya ingin mengklarifikasi semuanya secara langsung. Pemimpin Liu ingin bertemu Chen Ping. Baiklah, aku akan memanggil Chen Ping, tapi dia terluka parah, kata Yan Nantian. Mendengar ini, pemimpin aliansi Liu buru-buru berkata, kalau begitu, biarkan Tuan Muda Chen pergi. Saya akan pergi menemuinya. Saya harap pemimpin sekte Yan bisa memimpin jalan. Yan Nantian mengangguk, lalu menuntun pemimpin aliansi Liu menuju kamar Chen Ping. Namun begitu dia sampai di pintu kamar, dia mendengar erangan pelan datang dari dalam. Suaranya kuat dan berirama, disertai napas yang terengah-engah. Mendengar ini, pemimpin aliansi Liu tidak bisa menahan tawa. Saya tidak menyangka Tuan Muda Chen memiliki hobi. Yan Nantian segera menjelaskan, saya melihat Chen Ping terluka parah, jadi saya meminta seorang murid perempuan untuk berkultivasi bersamanya agar ia dapat pulih secepat mungkin. Pemimpin aliansi Liu tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka menunggu dengan tenang di luar pintu, mereka tidak bisa begitu saja masuk dan merusak kesenangan Chen. Beberapa jam kemudian, pintu Chen Ping terbuka. Guan Jun tersipu malu dan terhuyung keluar. Ketika melihat Yan Nantian dan Ketua Liu berdiri di pintu, ia benar-benar tercengang.